rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, siapakah nasabah penyimpanan dana yang harus dirahasiakan? Apakah seluruh nasabah penyimpanan dana baik perorangan maupun badan hukum? Dan apakah hanya meliputi nasabah bank yang masih aktif atau juga meliputi mantan nasabah bank? Karena indikasinya ada di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Dalam hal nasabah penyimpanan telah meninggal dunia, tentu masih punya rekening di bank. Ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan tersebut. Dalam kasus nasabah yang telah meninggal tersebut harus dirahasiakan sampai kapan? Boleh atau tidak mencakup pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 97. Sebelum krisis tahun 97, pengertian rahasia bank di Indonesia selalu diterjemahkan meliputi keadaan keuangan nasabah bank secara individual, baik nasabah penyimpanan dana, peminjaman dana, maupun nasabah yang masih menggunakan jasa bank secara temporer tanpa memiliki rekening di bank. Walk-in customer. Pada waktu itu kuat kesan bahwa segala sesuatu mengenai nasabah dan keadaan keuangan nasabah wajib dirahasiakan oleh pihak bank. Kemudian terjadi antagonis antara kepentingan individu atau privasi dengan kepentingan umum atau publik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kemudian mengakomodir kepentingan umum dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menerobos prinsip rahasia bank. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengandung prinsip rahasia bank yang bersifat relatif. Masalahnya, apakah semua kepentingan umum telah dikomodir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998? Apakah escape klausal yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu bersifat limitatif? Pemblokiran adalah upaya paksa agar uang yang ada dalam rekening tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uang tetap berada di bank. Pemblokiran adalah penguasaan sementara. Pemblokiran boleh dilakukan untuk tindak pidana tertentu, misalnya pencurian uang, terorisme, atau korupsi. Pemblokiran menyangkut informasi tentang rekening nasabah yang harus dirahasiakan. Contoh kasus rahasia bank. Pertama, Bank Eksim Cabang Jember dilaporkan nasabahnya disidik sampai di kejaksaan dihentikan tahun 1989. Kedua, Panimbang di Surabaya dilaporkan ke kepolisian tahun 1994. Ketiga, Bank Niaga di Surabaya dilaporkan ke kepolisian tahun 1994 juga. Keempat, Bank Umum Satrivia Medan dilaporkan ke kepolisian tahun 1994. Bank Angkasa dilaporkan ke Mabes Polri dan digugat secara perdata di PN Jaksel. Laporan ditolak perda damai tahun 1995. Contoh kasus rahasia bank. Yang pertama, secara umum kasus-kasus tersebut di atas bermula dari kredit macet. Nasabah tersebut melaporkan bank secara pidana dengan tuduhan melanggar rahasia bank. Karena bank dalam penagihan atau penegur nasabah dengan memberikan tebusan surat tagihan atau teguran tersebut kepada pihak yang memberi referensi atau rekomendasi. Yang kedua, sementara itu secara perdata ada nasabah yang menggugat banknya atas dasar perbuatan melawan hukum 1365 KUHP Perdata karena dianggap telah membocorkan rahasia bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Yang ketiga, dalam kasus Golden Key tahun 1994 yang telah merugikan negara 1,3 triliun, seorang anggota DPR dalam sidang resmi meminta penjelasan mengenai rekening yang berkaitan dengan kasus tersebut kepada Direksi Baptindo. Keempat, permintaan ditolak oleh bank dengan alasan rahasia bank. Kelima, tidak ada upaya keterangan diberikan secara tertutup tanpa harus melanggar rahasia bank. Rahasia bank, jiwa perbankan. Yang pertama, kewajiban untuk merahasiakan itu tidak
terbatas hanya kepada informasi mengenai keadaan rekening nasabah, tetapi mengenai semua informasi yang berasal dari rekening nasabah. Dan yang kedua, mengenai semua informasi yang diperoleh bank sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Yang ketiga, namun kedua hal tersebut menjadi perdebatan dalam sidang pengadilan di Inggris, sehingga bank sering mengambil pendekatan yang berhati-hati. Rahasia bank di dalam praktek. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, pertanyaannya bahwa berdasarkan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Perbankan hanya disebutkan keterangan mengenai simpanan tersangka atau terdakwa. Bagaimanakah menurut saudara apabila keterangan yang diminta tersebut adalah mengenai simpanan nasabah yang statusnya sebagai saksi? Apakah juga harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau sebaliknya? Oleh karena itu, yang harus mendapatkan izin Bank Indonesia adalah hanya nasabah yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Maka, untuk nasabah yang berstatus sebagai saksi tidak perlu mendapatkan izin Bank Indonesia, atau yang justru Bank Indonesia tidak dapat memberikan izin sehingga penyidik tidak dapat memperoleh keterangan tentang simpanan nasabah yang berstatus sebagai saksi. Bahwa ada kalanya bank atau pegawai bank dilaporkan oleh nasabah penyimpan dana kepada aparat penyidik karena dianggap telah melakukan tindak pidana tertentu, misalnya penggelapan atau penipuan, di mana bank diterangkan seolah-olah telah melakukan pendebetan rekening nasabah tanpa sepengetahuan atau seizin nasabah. Atas laporan nasabah tersebut, pihak kepolisian kemudian memanggil bank atau pegawai bank tersebut untuk dimintai keterangannya sebagaimana tersangka, dan dalam pemberian keterangan oleh tersangka oleh bank atau pegawai tersebut tentunya mau tidak mau akan menyangkut keterangan mengenai simpanan nasabah pelapor. Dalam hal demikian, apakah bank dapat langsung memberikan keterangan dimaksud kepada kepolisian tanpa harus meminta izin kepada Bank Indonesia terlebih dahulu dengan mempertimbangkan bahwa yang melaporkan adalah nasabah sendiri? Atau tetap bank harus meminta kepolisian untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia atau izin atau dengan persetujuan nasabahnya? Bahwa sebaliknya, ada kalanya bank terpaksa melaporkan nasabahnya kepada aparat kepolisian karena dianggap si nasabah telah melakukan tindak pidana penggelapan. Misalnya, dalam kasus pembayaran ganda suatu transfer, atau transfer telah masuk ke rekening nasabah lain yang tidak beritikat baik mau mengembalikan jumlah kekeliruan uang transfer tersebut. Atas kelebihan transfer tersebut, tentunya bank akan mendebet kembali rekening nasabah. Namun, atas kelebihan transfer tersebut telah ditarik pula oleh nasabah, sehingga saldonya tidak cukup untuk didebet kembali sejumlah kelebihan transfer tersebut kepada nasabah. Namun, nasabah tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut sehingga bank terpaksa melaporkan kepada aparat penyidik. Dalam melaporkan, tentunya akan menyangkut keterangan mengenai simpanan nasabah. Apakah dalam hal demikian, kepada kepolisian diharuskan untuk mendapatkan izin Bank Indonesia terlebih dahulu, baru bank boleh memberikan keterangan atau data mengenai simpanan nasabah tersebut? Atau bank dapat langsung memberikan keterangan atau data nasabah tanpa perlu izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia? Prinsip kehati-hatian. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Definisi prinsip kehati-hatian dari berbagai sumber dapat disimpulkan, yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Dalam bahasa Inggris, prudence is carefulness, precaution, attentiveness, and good judgment as applied to action or conduct. That degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised. Black Law Dictionary.
prinsip kehati-hatian. Bank berusaha bahwa pemberian kredit tersebut tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena apabila ternyata di kemudian hari atas proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut menimbulkan pencemaran, maka bank dapat dituntut oleh pihak tercemar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, bank harus hati-hati dalam pemberian kredit. Dalam pasal 8 berbunyi bank umum wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan umum disebutkan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, dan prospek usaha. Penjelasan ini mewajibkan bank untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, termasuk fasilitas NCL. Khusus mengenai agunan disebutkan bahwa apabila berdasar analisis tersebut, bank telah yakin bahwa debitur cukup barang-barang yang berkaitan langsung dengan kredit. Penjelasan ini meyakinkan kita bahwa pada hakikatnya setiap kredit yang diberikan bank harus ada agunan sebagai pengamanan karena setiap kredit mengandung resiko. Dalam pasal 11 berbunyi tentang pasal ini mengatur mengenai bank dalam memberikan kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa untuk debitur, kelompok atau perusahaan dalam kelompok bank tersebut ataupun yang tidak pada kelompok tersebut harus membatasi jumlahnya. Pembatasan ini disebut batas maksimum pemberian kredit atau disebut dengan BMPK. Filosofi pengaturan ini agar bank tidak gegabah dalam memberikan fasilitas kredit atau hal ini yang serupa kepada kelompoknya sendiri atau pada debitur tertentu dengan jumlah yang sangat besar, yang pada akhirnya bila kreditnya bermasalah akan sangat merugikan bank dan pada akhirnya merugikan nasabah penyimpanan dana yang selama ini mempercayakan dananya pada bank tersebut. Yang pertama, penggelapan atau manipulasi yang merugikan bank. Yang kedua, kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan bank. Yang nomor 3, transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasifa. Yang keempat, perselisihan inter yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan. Kelima, manipulasi dalam pembukuan atau laporan bank. Yang keenam, kerjasama yang baik wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri. Disebutkan pula dalam pasal 29 ayat 3 yang berbunyi pasal ini mengatur kewajiban bank untuk menjaga tingkat kesehatannya dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penjabaran dari ketentuan ini adalah bahwa bank dalam menjalankan usaha memiliki kewajiban-kewajiban untuk mempertahankan atau mencapai rasio-rasio yang dapat mencerminkan kondisi bank tersebut antara lain capital adequacy ratio atau yang disebut dengan CAR, yaitu rasio kecukupan modal minimal 8%. Apabila suatu bank tidak mencapai CAR 80%, maka dapat dipastikan kondisi bank tidak sehat. Terhadap bank-bank yang tidak sehat, Bank Indonesia akan melakukan pengawasan secara khusus sekaligus mencarikan solusinya sehingga kondisi tidak sehat menjadi sehat. Seandainya tidak dapat sehat, maka bank tersebut akan dilikuidasi. Yang pertama ada prinsip kepercayaan, ada prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, prinsip mengenal nasabah, dan seterusnya ada hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Mengingat status bank yang unik, yaitu dalam keamanan dan kejujuran,
Maka sifat hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan fidusiari, yaitu kepercayaan. Hubungan kepercayaan. Oleh karena itu, jika hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, misalnya deposan, sekedar hubungan pinjam meminjam uang biasa seperti yang diatur dalam pasal 1755 KUH Perdata, di mana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari deposan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut di dalam praktek perbankan dipandang terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hubungan kepercayaan. Mengapa demikian? Karena dalam praktek bank dapat menggunakan dana simpanan nasabah atau portofolio tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa jika sewaktu-waktu diminta nasabah bank mampu mengembalikan dana tersebut. Secara normatif dapat dipahami melalui penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Junto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Undang-Undang Perbankan yang berisi bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.